Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, kita harus bersyukur selalu kepada Allah. Nikmat kesehatan yang selalu dilimpahkan kepada kita tidak berhenti-henti. Dengan sehat itu kita akan semakin banyak bisa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malam di bulan Ramadan kita tarawih secara berjamaah. Walaupun menurut para ulama tidak wajib. Bahkan anak-anak setelah sholat isya tadi, andai kata anak-anak tidak sholat 2 rakaat ba'dal isya, maka anak-anak akan lebih merugi daripada tidak sholat tarawih. Karena hukumnya sholat sunat yang afdol itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat rawatib. Sedangkan sholat tarawih itu sudah belakang. Maka jangan sia-siakan sholat ba'dal isya, sholat qablas subah, ya, itu adalah sangat-sangat utama. Ya. Kalau di bulan Ramadan para khatib, para penceramah selalu membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya akan ambil ujungnya dengan beberapa pertanyaan kepada para santri. Karena semua pertanyaan saya itu ada hubungannya dengan takwa. Yang kemungkinan saja, kalaupun sudah pernah, itu adalah merupakan pengulangan yang sangat perlu kita ingat. Yang pertama, apakah ada anak yang mempunyai kebiasaan gosok sepatu karena tidak mempunyai sepatu sendiri? Apakah ada pertanyaan seperti itu? Jawabnya kira-kira ada atau tidak? Kalau tidak, alhamdulillah anak-anak sudah sampai pada sekian kali bertakwa kepada Allah. Saya tidak mencontohkan takwa sholat, baca Quran, atau yang biasa dipakai contoh-contoh. Saya contohkan gosok sandal saja. Kalau ada anak yang suka gosok sandal sepatu karena tidak punya sandal sepatu, artinya puasa Anda
bukan la'allakum tattaqun. Karena gosok sepatu milik temen itu pasti anaknya kecewa, pasti anaknya kehilangan, ya. Nah, puasa adalah untuk meningkatkan supaya kita jangan sekali-kali kita itu mencuri atau mengambil barang orang lain. Kalau hanya sekedar lapar kita tahan mungkin sudah, tapi itu nggak bisa kita tahan, maka takwa kita sampai di tingkat garis kemana? Kita masih sangat bawah. Tuh. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah ada anak yang punya kebiasaan membuang barang-barang milik teman? Entah celana, mukena, dompet, sandal, sepatu dibuang karena mungkin ada hati yang tidak cocok, tidak senang. Kalau ada, di mana ketakwaan kamu? La'allakum tattaqun tidak akan bisa dicapai dengan lapar dan dahaga. Kita hanya akan dapat lapar dan dahaga saja kalau kita masih punya kebiasaan sering mengganggu, sering menggoda teman-teman yang akan menjadikan teman-teman itu pusing gara-gara kita. Apalagi baju yang baru diberikan orang tuanya, sepatu yang baru diberikan orang tuanya, sandal diberikan orang tuanya. Nah, tuh. Itu pertanyaan keberapa tadi? Kedua. Pertanyaan ketiga, apakah ada anak yang mempunyai kebiasaan suka marah kepada orang tua? Kepada orang tua. Padahal orang tuanya di rumah, ditelepon dimarahi karena disuruh ngirim belum dikirim, lalu marah-marah. Ingat, ujung ayat tadi adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Sekali kita marah, maka puasa kita akan turun derajatnya. Nah, karena apa? Puasa itu adalah latihan bersabar. Bersabar. Tidak melok-melok teman, tetapi bersabar. Saya punya orang tua, punya kemampuan, tak harus belajar baik-baik dari keadaan itu. Nomor 4, sampai berapa ini? Apakah ada anak yang punya kebiasaan tidak bisa mengatur keuangannya? Nah, jawabnya di atas semua ini. Saya khawatir cashlessnya habis. Padahal puasa itu salah satunya adalah supaya bisa memanage waktu, memanage apa yang dipunya. Ya. Nah, itu tidak bisa mengatur kehabisan. Gitu. Tidak tahu mana yang harus didulukan, tidak mau mana yang harus di nomor 2, nomor 3 kan. Padahal sudah dilatih 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu ada nilai-nilai bagaimana saya harus memanage, mengatur apa yang aku punya, supaya nanti kesekian hari saya tidak kehabisan, termasuk kehabisan tenaga. Anak-anak yang batal
gara-gara olahraga misalnya, artinya anak-anak tidak bisa berpuasa, tidak bisa mengatur kemampuan. Oh, saya puasa, olahraga saya harus sekian saja. Nah, itu. Nah, ya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada anak yang punya kebiasaan tidak bisa menghargai temannya yang sedang berpuasa? Kemarin saya puasa, hari ini saya uzur. Lalu saya tidak bisa menghargai anak teman yang puasa karena mereka tidak uzur. Apakah ada seperti itu? Sehingga tidak bisa menghargai itu akan terlihat pada jam 8 ngemis seenaknya sendiri, jam 9 ngemis makan di samping temennya. Ini artinya tidak bisa menghargai teman-teman yang sedang berpuasa. Ini nomor 5 ini adalah pertanyaan untuk anak-anak putri. Untuk anak-anak putra tidak ada, insya Allah. Anak-anak putri, besok kamu akan jadi ibu semua. Mulai sekarang harus bisa menghargai siapa saja yang berpuasa. Besok kamu juga begitu. Anak-anakmu usia 7, 10, 8, 20 yang sedang berpuasa, sedangkan sang ibu sedang uzur, maka jangan sekali-kali makan di depan anaknya sendiri. La'allakum tattaqun, di situ harus kita peroleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.